itu ketika Anda mau mengunggulkan satu tokoh, unggulkan saja, jangan sambil merendahkan orang lain. Jadi kalau misal FPI, ya udah aja FPI gitu loh. Jangan ngomong bahwa saya adalah NU garis lurus. Ketika Anda ngomong NU garis lurus, apa yang terjadi? Pecah. Apakah itu tujuan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Jang tuur Jang. Jang tuur Jang, itu aurat Jang. Ini sedang di syuting Jang. Itu turunin. Santri gitu ya. Turunin. Minimal tidak terlihat di kamera. Ini kan laki-laki semua. Oke. Jadi begini, saudaraku sekalian, sahabat-sahabat manusia plural. Jadi saya sudah menduga dari dulu bahwa mereka yang tergabung di dalam ormas Islam, front pembela Islam, itu sedang ingin menjadikan satu sosok yang dijadikan sentral, yang dijadikan brand untuk mungkin nantinya ya disamakan dengan tokoh-tokoh Islam yang lain yang sudah berhasil membuat organisasinya dan kemudian kelompoknya besar, misal NU dengan tokohnya Kiai Haji Asy'ari, kemudian Muhammadiyah dengan tokohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah sekarang FPI, saya sudah menduga sebetulnya dari dulu, oke, kenapa sih kemudian selalu dipatronkan, selalu apapun itu imam besar. Cuma satu saja sebetulnya yang saya kurang suka itu, mengklaim atas nama umat Islam. Jadi imam besar umat Islam. Kalau misal saya mau kasih masukan, saudara, ya, jangan imam besar umat Islam, tapi imam besar umat FPI. Udah itu aja. Jadi jangan kemudian ngeklaim semua umat Islam. Bukan kurang suka atau apa, tetapi kemudian jangan sampai oke lah Anda mau membuat satu organisasi dengan menjadikan Habib Rizik sebagai panutan yang bisa membawa gerbong organisasinya luar biasa atau apapun itu, ya silakan. Cuma kalau misal dengan cara ngeklaim, dengan cara kemudian yang kurang baik, saya kira itu kurang baik. Ya, itu kurang baik. Kiai Haji Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu saya kira tidak menjadikan dirinya sebagai imam besar umat Islam. Tidak menjadikan dirinya imam besar umat Islam. Ya udah aja. Muhammadiyah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlannya imam besar, oke lah umat Muhammadiyah. Kiai Haji Asy'ari imam besar umat NU. Karena kan faktanya ada beberapa hal yang juga berbeda. Tetapi tentu perbedaannya bukan di wilayah akidah ya. Tetapi di wilayah masih bisa diperdebatkan, wilayah fikih. Ya, wilayah fikih, misal dalam sholat subuh, kalau misal NU itu ada kunut, Muhammadiyah tidak. Sah atau tidak yang tidak pakai kunut? Ya sah. Oke, yang pakai kunut juga sah. Itu perbedaan hal-hal yang seperti itu. Konteksnya, konteksnya bukan menghilangkan sholatnya, tetapi ada yang kemudian memakai kunut, ada yang tidak. Kewajiban sholat tetap, tetapi perbedaan di wilayah kunutnya. Nah, ada perbedaan purunnya di dalam kedua gerbong organisasi besar tersebut, NU dan Muhammadiyah. Oke. Nah, kemudian hari ini ada FPI, Front Pembela Islam. Ya, mereka juga sebetulnya tidak ingin mereka dituduh bukan NU. Dia juga mengatakan saya NU. Amaliyahnya sama dengan NU, cuma di dalam gerakan, di dalam kemudian mungkin menumpas kebatilan, itu beda cara. NU selalu punya prinsip wasatiyah. Melihat persoalan itu ya kehendak saya sebagai manusia, maka saya tidak bisa merubah orang, tetapi hanya bisa memberikan tahu ini jalan yang benar,
yang jalan yang salah. Hanya dikasih tahu karena itu memang wilayah manusia, tidak bisa merubah orang, cuma bisa menunjukkan, nih kesini jalannya, kesini jalannya, jangan ke sana. Paham di wilayah sana. Nah, FPI saya kira cenderung harus seperti ini, harus seperti ini. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silakan. Karena mungkin yang didakwahinya kurang paham apa yang harus dilaksanakan, maka perlu ada tekanan dan sebagainya. Misal ketika di bulan Ramadan itu ada sweeping, dipaksa harus tutup ketika bulan Ramadan, menghargai umat Islam. Nah, NU cenderung mentoleransinya karena mungkin ada yang di jalan, karena kan boleh dong di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika lagi bepergian itu boleh buka. Nah, NU lebih kepada melihat di Indonesia ini mungkin ada yang kebetulan lagi jalan atau di mana butuh makan, maka perlu juga dikasih makan, saudara. Nah, kalau FPI cenderung tidak, tutup ya tutup saja, karena ini bulan puasa ya Anda harus menghargai saya, oke? Bukan saya yang menghargai Anda yang menghargai saya. Saya tidak makan ya Anda juga harus tidak makan. Nah, kalau NU tidak. Juga kan di Indonesia ini bukan hanya umat Islam yang diwajibkan berpuasa ketika bulan Ramadan, kan umat Islam. Di Indonesia tidak hanya umat Islam, ada umat yang lain juga. Maka NU lebih kepada melihat, oh ini harus dikasih makan karena jelas beda keyakinan. Saya kira melihat itu ya. Artinya bahwa memang ada perbedaan. Tetapi ini pun furu'iyah, bukan wilayah akidah. Ya, ini bukan wilayah akidah. Dan satu lagi, jangan sok ngomong tentang NU garis lurus. Ketika Anda ngomong NU garis lurus, itu seolah-olah menuduh orang yang beda dengan Anda itu adalah NU garis bengkok. Tidak sama dengan NU-nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di wilayah akidah, di wilayah apa, itu seolah-olah tidak sama. Padahal sama. Jadi kalau misal FPI, ya udah aja FPI gitu loh. Jangan ngomong bahwa saya adalah NU garis lurus. Ketika Anda ngomong NU garis lurus, apa yang terjadi? Pecah. Apakah itu tujuan Anda? Apakah itu? Kan si Amajing Pasuruan ini, Gus Nawawi ini, saya kan mengatakan, ini ulama yang lurus, ini ulama yang ini ulama yang ini. Ya jangan ngomong itu. Ketika Anda mau mengunggulkan satu tokoh, unggulkan saja, jangan sambil merendahkan orang lain. Ketika seperti itu, maka ya saya kan pikirannya buruk pada akhirnya. Itu jadi ya silakan tokohkan. Cuma jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Jangan lagi menuduh Kang Said misal Syiah, liberal, sekuler. Nih, yang pertama kali kemudian NU itu kan ada Ustadz Pahim, bukan Pahim, Hilmi, susah lupa lagi. Ini saya akan cari nanti nih. Ada yang mengatakan NU rusak di wilayah akidah itu ketika masa Gus Dur. Goblok orang yang ngomong itu tuh. Rusak di wilayah mana? Siapa Gus Dur itu? Cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Masa iya cucunya mau merusak NU? Ya enggak. Ya saya yakin Gus Dur itu mau mengembangkan ajaran kakeknya Kiai Hasyim Asy'ari. Berarti NU yang betul yang dibawa oleh Gus Dur, yang hari ini dikembangkan oleh Kiai Said Akil Siraj. Kiai Said Akil Siraj adalah murid kesayangan Gus Dur. Jadi analisanya sangat kurang tepat. Justru yang ingin saya kira merusak NU adalah mereka yang di luar, yang seolah-olah paling kemudian lurus, ya, kemudian paling lurus, menilai orang seenaknya, dan itu bukan karakter NU saya kira. Bukan karakter NU. Oke, asobia itu nggak boleh, tidak boleh fanatik buta. Oke, betul tuh. Wow, benar mau salah ya dibiarkan. Tapi persoalannya adalah ketika ada statement yang itu masih bisa dipertanggungjawabkan lewat dalil, masih ada dalil yang kemudian mengafirmasi statement itu,
Masa mau kemudian disalah-salahkan? Masa mau disalah-salahkan? Masa mau diliberal-liberalkan? Masa mau disiah-siahkan? Masa mau disekuler-sekulerkan? Jadi kemudian kita harus jujur terhadap fakta bahwa memang dalil itu parian, apalagi di dalam hal yang furu'iyah. Begitu loh saudara. Itu saja sebetulnya saya ingin menerangkan itu. Jadi kemudian warga-warga NU jangan sampai terkecohkan, ya. Jangan sampai terkecohkan. Jangan juga kemudian percaya terhadap orang yang selalu mengaku NU garis lurus. Jangan ngaku-ngaku NU garis lurus. Pak Nawawi, Gus Baha dikritik karena saya mungkin layaknya hanya mengkritik ulama. Tidak pernah, Nawawi itu kan pernah ngomong, belum pernah saya mengkritik Habib Lutfi. Saya kelasnya ulama lah. Gus Baha kelas saya dikritik Gus Baha. Kayak Sadaqil Siroj kelas saya dikritik siapa? Kayak Sadaqil Siroj. Hei, saya tanya, Anda sudah buat karya apa? Nawawi, Anda sudah buat karya apa? Dulu itu mengkritik, Pak. Mengkritik itu misal Imam Al-Ghazali membuat kitab Tahafut Al-Falasifah. Nah, Ibnu Rus, wah ini Imam Al-Ghazali ini kurang tepat pemikirannya nih. Buat kitab tuh untuk mengkanter narasi Imam Al-Ghazali. Buat kitab Tahafut Al-Falasifah. Begitu, karya dilawan dengan karya. Bukan karya dilawan dengan cacian dan makian serta tuduhan yang tidak argumentatif. Begitu saudara. Saya ngomong di sini sekian, iya, saya ngomong tidak dengan karya, enggak saya. Kenapa? Karena yang dilawan oleh saya juga tidak punya karya, saudara. Jelas gak? Jelas gak? Coba sok mikir Gus Baha. Nafsirkan Quran sudah menjadi Allahu Akbar. Mau dikritik oleh si Nawawi. Ya, saya oke lah, ini keburukan. Saya ngomong ini keburukan. Saya terangkan bahwa ini buruk, gak boleh Anda lakukan. Kalau Anda mengkritik kepada orang yang jelas ilmunya. Gitu. Nah kalau misal ngeritik Syair Langit, ngeritik Sogik, ngeritik si Gus Nawawi, ya tidak usah dengan karya, dengan seperti ini saja. Karena dia pun ngomongnya ya tidak argumentatif, seenaknya ngomong tuh. Ya saudara, begitu. Terlalu panjang gak apa-apa, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.